Assalamualaikum, selamat datang di channel Aisyah Utsukushi Kitchen. Di video ini saya akan berbagi resep martabak manis yang empuk dan lembut serta bersarang banyak. Simak terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like serta subscribe-nya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pertama-tama, tuang 200 ml air bersih ke dalam mangkok. Kemudian masukkan 50 gram gula pasir atau 3 sendok makan munjung gula pasir. Dan aduk gula pasir sampai gula pasir benar-benar larut dengan air. Setelah gula benar-benar larut, kita bisa masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Untuk kali ini saya memakai tepung segitiga biru. Saya masukkan setengahnya dulu biar nanti tepung tidak bergerindil ya teman-teman. Setelah tepung larut baru kita bisa masukkan sisa setengah tepung yang tadi. Dan kita aduk kembali sampai semua tercampur rata ya. Setelah tepung tercampur rata, ini tampilannya halus, tidak ada yang bergerindil. Kita bisa masukkan 125 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar, lalu aduk kembali sampai semua tercampur rata. Ini saya aduk manual kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan mixer, teman-teman bisa mengaduknya selama kurang lebih 5 menit dengan kecepatan sedang sampai kecepatan tinggi ya. Ini adonan yang sudah saya make kurang lebih selama 10 menit. Adonan terlihat lengket, tapi terlihat kalis, dan terlihat ada gelembung-gelembung udaranya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur, ini hanya kuning telurnya aja ya teman-teman. Dan kita aduk sampai semua tercampur rata ya. Setelah kuning telur tercampur rata dengan adonan, kita bisa tambahkan 50 ml santan cair ke dalam adonan. Atau bisa menggunakan santan instan, hanya setengahnya aja, lalu kita tambahkan air totalnya dengan santan 50 ml ya. Lalu kita aduk sampai semua tercampur rata kembali. Setelah semua tercampur rata, kita bisa tambahkan setengah sendok teh peres baking powder, lalu aduk rata kembali. Lalu kita istirahatkan adonan minimal selama 1 jam ya. Ini adonan yang sudah saya istirahatkan selama 1 jam. Kita aduk rata kembali. Di wadah lain kita bisa larutkan setengah sendok teh baking soda atau soda kue dengan 5 sendok makan air putih biasa ya. Kemudian tuang larutan baking soda ke dalam adonan martabak dan aduk rata kembali. Kali ini saya menambahkan sedikit pewarna kuning ya teman-teman, agar nanti warna martabaknya tidak pucat. Untuk penggunaan pewarna kuning ini sesuai selera masing-masing ya teman-teman, boleh pakai ataupun tidak. Lalu panaskan teflon di api yang paling kecil aja ya. Ciri-ciri teflon yang sudah panas merata itu, bila kita cipratkan air dia akan mendidih. Lalu kita masukkan adonan martabak ke dalam teflon ya. Kali ini saya menggunakan wok pan berukuran 28 cm ya teman-teman. Jadi adonannya saya tuang semuanya. Kalau teman-teman menggunakan teflon berukuran 22 cm, teman-teman bisa panggang sebanyak 2 kali ya. Karena kalau dituang semua terlalu tebal, takutnya nanti martabak malah tidak matang sempurna. Biarkan adonan sampai keluar gelembung-gelembungnya ya. Ini saya percepat saja videonya agar nanti teman-teman bisa melihat setiap prosesnya. Untuk api yang saya gunakan itu menggunakan api yang paling kecil ya. Setelah gelembung terbentuk semua, kita bisa kecilkan api di api yang paling kecil sekali agar nanti martabak tidak gosong ya. Ini sebagian gelembung-gelembungnya sudah pecah, kita bisa taburkan gula pasir di atasnya ya. Setelah itu kita bisa tutup teflon sampai martabak benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Tips pentingnya jangan menaburkan gula pasir di atas adonan yang belum keluar gelembung udaranya ya, karena itu salah satu menyebabkan martabak menjadi bantat. Ini tampilan martabak yang sudah matang sempurna ya.
Atasnya itu sudah tidak lengket lagi dan pinggirannya sudah berwarna coklat. Bila kita lihat bawahnya pun tidak gosong dan sudah berwarna kuning kecoklatan. Kita bisa matikan api dan angkat martabak dari teflon ya. Kita tutup sebentar martabak, ini paling 30 detik aja. Lalu buka kembali tutup kaca dan kita bisa oles atasnya menggunakan margarin atau butter sesuai dengan selera masing-masing ya. Lalu kita hias sesuai dengan keinginan kita. Pengolesan margarin atau butter ini saya sarankan yang banyak aja ya, karena semakin banyak semakin enak rasanya. Untuk toppingnya ini sesuaikan keinginan masing-masing aja ya teman-teman. Kebetulan anak saya ingin topping seresnya aja. Lalu tambahkan dengan susu dan kita potong sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Untuk atasnya ini kita bisa oles butter atau margarin lagi ya, agar nanti semakin gurih rasanya. Ini dia tampilan martabak saya, walaupun tidak sama dengan abang-abang yang di pinggir jalan, tapi ini rasanya enak banget loh. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih dan bye-bye.